Video kali ini saya akan menjawab soal UAS, pengantar manajemen bisnis. Soal pertama, siapa saja yang dimaksud dengan inside stakeholder? Jawabannya yaitu di sini ada dua stakeholder, yaitu stakeholder internal, meliputi organisasi atau industri itu sendiri. Contohnya itu pemegang saham, pemilik bisnis, dan para karyawan. Sedangkan stakeholder eksternal itu meliputi konsumen, supplier, pesaing, investor, pemerintah, sebuah komunitas di lokasi suatu daerah, media, masyarakat umum, dan lain sebagainya. Sebutkan tujuan jangka panjang dalam bisnis. Jawabannya itu tujuan jangka panjang direfleksikan ke dalam bentuk visi perusahaan yang memiliki jangka waktu 10 hingga 20 tahun ke depan. Ada 7 tujuan jangka panjang yang umum digunakan, yaitu sebagai berikut: profitabilitas, produktivitas, posisi kompetitif, pengembangan karyawan, hubungan dengan karyawan, kepemimpinan teknologi, dan tanggung jawab pada masyarakat. Soal yang ketiga, jelaskan teori pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Jawabannya itu yang pertama, strategi reaktif. Nah, strategi ini adalah kegiatan bisnis yang melakukan strategi teraktif dan tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindari diri dari tanggung jawab sosialnya. Yang kedua yaitu strategi defensif. Strategi ini dalam tanggung jawab sosial dilakukan oleh perusahaan terkait dengan pengulangan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindari diri atau menolak tanggung jawab sosial. Yang ketiga yaitu strategi akomodatif. Nah, strategi ini merupakan tanggung jawab sosial yang menjalankan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Yang keempat, strategi proaktif. Nah, strategi ini merupakan perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah berbagai dari tanggung jawab untuk memutuskan stakeholder. Jika stakeholder terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Soal keempat, jelaskan apa yang kalian ketahui tentang pengambilan keputusan terprogram. Jawabannya yaitu, menurut saya pengambilan keputusan terprogram itu yaitu pembuatan keputusan dapat dilakukan dengan menggunakan standar prosedur operasi rutin. Nah, yang saya ketahui juga adapun ciri-cirinya yaitu sebagai berikut, yaitu problemnya itu terstruktur, sederhana, dan informasinya tersedia lengkap. Problem dan proses pembuatan keputusannya sudah berulang-ulang terjadi sehingga sudah dapat diperhitungkan dan mempunyai pengalaman menyelesaikannya. Organisasi ini sudah mempunyai prosedur operasi standar, peraturan dan kebijakan untuk membuat keputusan. Soal yang kelima, apa saja harus terdapat pada struktur organisasi? Jawabannya yaitu yang pertama itu kejelasan kedudukan dan organisasi. Nah, struktur organisasi ini menjelaskan kedudukan dan posisi dari masing-masing anggotanya. Dalam hal ini, melalui bagan struktur organisasi dapat memperluas alur komunikasi antar tim. Yang kedua yaitu kejelasan dalam jalur hubungan. Nah, dalam jalur ini fungsi struktur organisasi berikutnya adalah kejelasan dalam jalur hubungan. Dalam melakukan tugas dan tanggung jawab, setiap anggota dalam organisasi harus terlihat jelas sehingga proses pekerjaan lebih efisien dan saling memberikan keuntungan. Yang ketiga yaitu kejelasan tanggung jawab. Nah, setiap anggota dalam organisasi ini memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Tumpang tindih wewenang dapat menjadi masalah serius dalam sebuah struktur organisasi. Misalnya saja, jika dalam perusahaan memiliki 2 pimpinan sekaligus dan menyebabkan adanya
kebingungan dalam hal pengambilan keputusan tersebut. Yang keempat yaitu pengendalian dan pengawasan. Adanya struktur organisasi penting untuk pengendalian dan pengawasan dari seseorang pimpinan terhadap bawahannya. Nah, tercapainya tujuan dan berdirinya suatu bisnis adalah melalui pengendalian dan pengawasan rutin untuk melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing anggotanya. Soal yang keenam yaitu sebutkan syarat pemberian motivasi yang efektif. Jawabannya yaitu yang pertama mendengarkan dan menghargai karyawan. Yang kedua yaitu apresiasi sekecil apapun kinerja yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu jangan mengkritik atau mengkoreksi. Yang keempat yaitu pelihara interaksi sosial yang baik. Yang kelima yaitu lakukan kegiatan team building. Yang keenam yaitu membuat suasana kinerja yang positif dan menyenangkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata-kata dalam video saya ini. Saya Atuk Amar Om Santi. Om Santi.